Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najmul Irfani, mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya, Fakultas Teknik, Prodi Informatika. NIM saya 2014-321001. Saya berada di kelas malam, yaitu kelas D di Matkul Technopreneurship 2 ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai how to success in financial market. Untuk dosen pengampunya sendiri saya itu ini Bapak Wiwit Herul Lambang. Ini juga ada quotes-nya. Quotes of the day. Pikiran manusia itu seperti parasut yang hanya bekerja dan berkembang jika terbuka atau open mindset. Materi kali ini membahas mengenai how to success in financial market. Sebagaimana telah kita pahami bahwa untuk meraih sukses dibutuhkan mindset yang tepat dan kemampuan atau keterampilan yang sesuai. Di samping strategi yang jitu, untuk itu kita akan bahas materi ini secara menyeluruh, dari fundamental hingga tips and tricksnya. Untuk list of materi sendiri ada mindset sukses, market, financial market, value analysis, technical analysis, volume analysis, investasi cerdas, programming for your life, dan konklusi. Yang pertama yaitu mindset sukses. Mindset sendiri adalah pola pikir, yaitu cara kita memandang berbagai hal atau permasalahan. Mindset sukses adalah pola pikir yang bisa membawa kita menghadapi sukses. Mindset kita dipengaruhi oleh banyak hal, seperti karakter bawaan kita dan beragam pengalaman yang pernah kita lalui selama ini. Untuk ukuran mindset sendiri ada 4 ya, ukuran kriteria kita, yaitu yang pertama IQ, EQ, dan SQ. Untuk IQ sendiri yaitu ukuran penalaran atau keilmuan, yaitu di bidang akademis dan pendidikan. Yang kedua EQ, yaitu ukuran emosional, yaitu bisa menjadi pemimpin, pendidik, atau politikus. Yang selanjutnya spiritual atau SQ, ukuran ketaatan, ketekunan, yaitu bisa menjadi pemuka agama, pegiat sosial. Yang keempat ada FQ, yaitu ukuran tata kelola keuangan, yaitu bisa menjadi pembisnis, pengusaha, atau pedagang. Sesungguhnya setiap personal memiliki IQ, EQ, SQ, dan FQ, namun dengan kadar kualitas yang berbeda-beda untuk membentuk kombinasi pola yang unik, berbeda-beda untuk setiap orang. Perbedaan pola kombinasi itulah yang menjadi karakter setiap orang. Ukuran mindset dalam rentang 1 sampai 0, 1 sampai 100, di mana 1 adalah terendah dan tertinggi adalah 100. Di sini skor saya untuk IQ sendiri di angka 40 ya. Untuk saya sendiri, pemikiran dari saya sendiri untuk IQ-nya saya di situ. Untuk IQ insya Allah saya di 4,5. Saya pernah menjadi pemimpin di sebuah organisasi juga, dalam sebuah event, dan saya sudah mengerti kadar kepemimpinan saya juga. Untuk SQ-nya ini saya masih meraba-raba ya, meskipun saya dari kecil udah belajar agama, tapi untuk ya sekarang masih belajar juga. Untuk FQ ini di bidang ini tata kelola keuangan pembisnis. Ini saya di angka 20 karena sebelumnya saya juga udah pernah berdagang, dari pertama jual kebab, terus nggak lanjut, jual sepatu nggak lanjut, dan sekarang saya buka usaha sendiri, yaitu sebuah warkop atau warung kopi.
Jadi perkiraan saya di angka 20 itu tadi. Untuk selanjutnya mindset FQ. Yang pertama, aset dan beban. Untuk aset sendiri adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dompet Anda. Untuk aset sendiri ada dua, passive income atau aset bisa diwariskan. Yang selanjutnya ada beban atau liabilitas, segala sesuatu yang mengambil uang dari dompet Anda. Ini ya gambaran mindset FQ dari aset, yaitu ada saham, real estate, bisnis, ternak, lahan produktif, itu masuk di pemasukan. Untuk beban sendiri yaitu membeli mobil, rumah, dan perlengkapan lainnya, itu maksudnya di pengeluaran. Ini gambaran cash flow-nya, income statement, dan gambarannya ya seperti ini. Ini untuk income statement kelas miskin. Di bawah ini sudah dijelaskan juga kelas miskin. Terus income statement kelas menengah. Seperti ini gambaran cash flow-nya. Untuk cash flow kelas kaya, yaitu yang pertama pendapatan atau income diperoleh dari aset-aset yang dimilikinya. Yang kedua, pengeluaran expense ditekan sebisa mungkin dan menerapkan pola hidup sederhana. Yang ketiga, sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran selalu dimanfaatkan untuk membangun aset lagi. Beban liabilitas selalu ditekan seminimal mungkin. Yang terakhir, maka nilai aset-asetnya akan selalu meningkat, yang berarti juga pendapatannya selalu meningkat pula. Yang selanjutnya, cash flow kuadrat. Jelaskan apa itu ESBI. Bagaimana sukses di masing-masing kuadran. Untuk kuadran E sendiri yaitu adalah kuadran dari kelompok yang berprofesi sebagai karyawan, memiliki pendapatan tetap berupa gaji yang diberikan setiap bulannya oleh perusahaan atau bisnis yang bukan miliknya, bisa dalam tingkat eksekutif, akuntan, hingga direktur utama dari suatu perusahaan. Orang dengan kuadrat E pandangannya tidak jarang adalah mencari pekerjaan yang aman dan terjamin dengan sejumlah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. Dengan jenjang karir yang jelas, harapannya jenis taraf hidup akan lebih layak. Jadi kayak gambarannya itu kayak karyawan ya, bukan pengusaha, bukan termasuk di sini. Untuk kuadran S, self employed, mereka yang punya atau mengerjakan bisnis sendiri seperti arsitek, freelance, pemilik rumah makan, maupun pemilik toko material. Mereka mendapat penghasilan besar atas usaha dan kerja keras yang dilakukan dan tidak terikat dengan peraturan kerja dari orang lain. Orang di kuadran ini cenderung bisa menunda kenyamanan dan memiliki inisiatif tinggi. Semakin banyak waktu dan usaha yang dilakukan, maka semakin besar pendapatannya. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Peran pekerja atau karyawan yang mendapatkan penghasilan berdasarkan komisi seperti sales juga masuk ke dalam kuadran ini. Yang ketiga, dari kuadran B sendiri adalah untuk business owner, adalah orang-orang yang mendapat penghasilan tanpa terlibat langsung dalam operasi perusahaan yang mereka punya. Ini yang jadi pembeda kuadran B dan S. Orang dengan kuadran B adalah pengusaha besar dengan kemewahan dan yang bisnisnya dijalankan oleh orang-orang kuadran E. Mereka yang berada di kuadran E biasanya bagus dalam bekerja sama, termasuk mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan.
yang rumit dan menyita banyak waktu. Hal itu dilakukan karena orang dengan kuadran E sudah memiliki bisnis yang cukup besar. Mereka sadar bahwa untuk mendapatkan tujuannya tidak bisa dengan melangkah sendirian. Jadi mereka harus memiliki komunikasi yang baik dan bisa bekerja secara tim. Untuk kuadran I adalah yang terakhir dalam jenis cash flow quadrant. Kuadran I atau investor memiliki level tinggi dari 3 jenis kuadran lainnya karena berada dalam kondisi bebas secara finansial dan juga waktu. Mereka biasanya memperoleh penghasilannya dari hasil investasi yang sudah mereka lakukan. Orang yang ada di kuadran ini tidak perlu terlibat langsung pada kegiatan operasi suatu perusahaan yang mereka investasikan. Orang dengan kuadran ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada kuadran lain. Seluruh mental yang terdapat pada orang dengan kuadran B juga umumnya terdapat pada kuadran ini. Bahkan seorang investor sangat memiliki banyak waktu karena tidak perlu terlibat dalam operasional sebuah bisnis. Seperti itu gambarannya. Untuk selanjutnya yaitu rantai usaha. Di rantai usaha sendiri dari awal sampai akhir terbagi menjadi dua. Yang A yaitu skill jadi uang, yang B dari uang menjadi uang. So, mau berbisnis atau membuka usaha, kenali posisi bisnis Anda pada rantai usaha, jadilah a good player. Nah, selanjutnya yaitu market. Apakah itu market? Apakah market itu? Market atau pasar secara tradisional merupakan tempat bertemunya para penjual dengan pembeli atau aktivitas jual dan beli di pasar tersebut. Pedagang atau trading. Tipe-tipe pasar yaitu ada dua, pasar campuran dan pasar spesifik. Lalu bagaimana dengan definisi market masa kini yang telah berbasiskan dengan teknologi? So, mau sukses berdagang atau trading, kenali marketnya, asah skill yang sesuai di market tersebut, dan jadilah a good player. Sekali lagi, finance market. Apakah finance market itu? Pasar keuangan atau finance market adalah pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk saham, komoditas, mata uang antar negara, mata uang kripto, dan lain-lain. Jenis-jenis financial market. Yang pertama yaitu pasar modal, capital market. Pasar modal merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang yang biasanya berbentuk saham dan turunannya. Yang kedua, pasar valuta asing atau forex. Pasar valuta asing adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Yang ketiga, komoditas. Pasar komoditas merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu seperti gold, metals, oli, barang-barang yang pertanian, dan lain-lain, baik secara spot transaction maupun future transaksi. Jadi financial market ini sama saja seperti pasar tradisional biasa, hanya saja dagangannya lebih spesifik dan biasanya telah didukung oleh penerapan teknologi dalam melakukan transaksinya.
Yang pertama yaitu pasar saham atau pasar sayur dan buah. Pasar forex sama dengan pasar burung. Pasar komoditi sama dengan pasar sapi. Pasar kripto sama dengan pasar sepeda atau mobil. So, mau sukses berdagang atau trading di financial market, kenali karakter marketnya, asah skill sesuai market tersebut, dan jadilah a good player. Sekali lagi, selanjutnya mindset investasi or trading. Investasi atau trading, kenali keduanya. Investasi yaitu satu, bertujuan membangun portofolio aset, mendapatkan income dari penghasilan aset tersebut, tergolong dalam passive income, pelakunya disebut sebagai investor. Ya, selanjutnya trading atau berdagang, bertujuan memperoleh keuntungan secara langsung, profit, mendapatkan income dari profit trading, tergolong dalam active income, pelakunya disebut trader. Ada buy low, sell high. Mindset trading atau investasi itu sederhana, yaitu beli saat harga murah atau turun, lalu jual pada saat harga mahal atau naik. Strategi investasi dengan cara saving atau menabung atau DCA. Penghasilan DCA investasi dividend cap gain. Strategi menabung rutin atau dollar cost averaging atau DCA adalah sebuah metode sederhana di mana kita menginvestasikan jumlah uang yang sama setiap bulan atau setiap minggu. Strateginya adalah disiplin untuk membeli saham dengan jumlah nominal pembelian yang tetap atau sama tanpa peduli harga naik ataupun turun. Strategi investasi dengan cara trading. Yang pertama modal ke trading ke investasi. Dari modal awal digunakan untuk berdagang atau trading. Setelah itu memperoleh keuntungan yang cukup besar, maka keuntungan tersebut dipilah sebagian untuk diinvestasikan dan sebagian lagi langsung bisa dinikmati. Yang selanjutnya analisis dan prediksi harga. Metode analisis dan prediksi. Value ada 3, yaitu value analysis, technical analysis, atau volume analysis. Seperti ini gambarannya. Untuk investor, position trader, dan scalper. Ada tahunan atau semesteran, harian atau mingguan, jam atau menit. Value analysis atau fundamental analysis. Mindset value analysis, mencari barang bagus tapi harganya dengan diskon murah. Perangkat value analysis atau fundamental analysis, laporan keuangan perusahaan, berita ekonomi atau news. Selanjutnya statement pasar atau exclusive. Value investing atau price is what you pay, value is what you get. Value investing merupakan metode untuk membeli saham di bawah harga wajar atau under value untuk kemudian dijual di harga wajarnya atau fair value. Prinsip terpenting yang wajib dipegang seorang value investor adalah hanya membeli saham yang dikinerjakan bagus dan dijual murah, artinya berada di bawah nilai intrinsnya. Toko dua yaitu dunia Warren Buffett atau Indonesia Long Keng Hong. Tools-nya sendiri yaitu it.tradingvalue.com.
Ini bisa dilihat juga HTTPS untuk laporan keuangan perusahaan. Perusahaan emiten saham diwajibkan merealisasikan laporan keuangannya secara berkala atau kuartal atau tahunan. Dari laporan keuangan tersebut bisa dilakukan analisis fundamental dengan mencermati beberapa poin utama yang berpengaruh terhadap nilai saham ke depannya. Contoh acuan analisa fundamental yaitu A. Emiten atau perusahaan dengan model bisnis yang jelas. Yang kedua, B. Memiliki kapasitas pasar atau market cap yaitu 500 miliar. C. Perusahaan terus meningkatkan laba sahamnya, tidak memiliki utang terlalu banyak yaitu memiliki rasio DER atau debit equity ration kurang dari 1. Laba per saham yang dihasilkan perusahaan atau EPS semakin tinggi semakin baik. Rata-rata Prince Earning Ration atau PER tiap tahun tidak jauh berbeda. G. Perusahaan yang memiliki ROA atau ROE tinggi bakal menjanjikan tingkat keuntungan yang juga tinggi. H. Rutin membagikan dividen. Contoh rasio ini ya gambarannya. Contoh rasio finansial. Misalnya berita ekonomi. Jika berita tersebut positif, maka diharapkan mempengaruhi harga saham naik dan sebaliknya. Seperti ini gambarannya. Ini juga ada link-linknya, bisa dilihat. Ya, selanjutnya yaitu sentimen atau isu. Berita-berita yang tidak terkait langsung dengan ekonomi maupun perusahaan pemilik saham, namun bisa mempengaruhi harga saham naik atau turun. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari praktis, akademis, hingga para aktif. Mereka disebut influencer saham karena mereka memanfaatkan media sosial untuk menggalang pembelian atau penjualan suatu saham yang berakibat harga saham tersebut naik atau turun. Contoh Ustadz Yusuf Mansur yang viral dengan Mansurmologinya. Selanjutnya ada technical analysis. Technical analysis sendiri yaitu atau disingkat TA. Technical analysis adalah metode untuk memprediksi harga. Dikenal pula dengan metode CART-IS karena mengandalkan CART sebagai media analisanya. CART sama dengan grafik harga, yaitu cara menyampaikan perubahan harga dari waktu ke waktu atau data historis. Macam-macam CART sendiri ada satu line CART, bar CART atau candlestick. Line CART sama dengan grafik garis yang menampilkan histori perubahan harga dari waktu ke waktu hanya close dan print sampai print. Seperti ini gambarannya. Yang selanjutnya ada bar chart, yaitu bentuk seperti batang lidi yang berjajar. Setiap batang lidi tersebut mempresentasikan OHLC, harga OHLC sama dengan open, high, low, dan close. Candlestick chart berbentuk sebagai batang-batang lilin yang berjajar. Setiap batang lilin tersebut mempresentasikan OHLC atau harga. Mindset technical analysis. 1. History repeats itself. Semua hal pasti berulang kembali. Harga yang pernah tinggi pasti akan kembali tinggi.
dan sebaliknya, harga yang pernah rendah pasti juga akan rendah kembali. Trend is your friend. Selalu trading dengan mengikuti tren, bukan melawannya. Perangkat technical analysis, price action atau posisi harga, patterns atau pola-pola pergerakan harga, indicators, rumus matematika yang ditampilkan secara grafik. Price action yaitu histori harga suatu saham bisa digambarkan sebagai grafikal sehingga bisa dimanfaatkan untuk melakukan analisis dan prediksi harga saham ke depannya. Analisis dan prediksi menggunakan hanya data histori harga. Ini disebut dengan price action. Contoh candlestick chart seperti ini. Patterns adalah pola pergerakan harga yang bisa dijadikan acuan untuk memprediksi harga. Selanjutnya ada dua pattern, yaitu candlestick pattern dan chart pattern. Contoh candlestick pattern, pin bar, contoh pin bar dan efeknya seperti ini. Macam-macam chart pattern. Ini gambarannya. Contoh chart pattern double top. Indikator adalah sebuah alat atau tools yang memberikan data dari hasil perhitungan rumus tertentu untuk mengukur dan menilai kondisi pasar sehingga trader bisa memprediksi arah market selanjutnya. Sederhananya, indikator membantu para trader untuk memberikan sinyal beli atau jual. Dalam dunia technical analysis, ada beragam indikator yang dikenal dan digunakan para trader dalam berdagang sehari-hari. Di antaranya adalah moving average, relative settlement index atau RSI, moving average convergence divergence atau MACD. Yang keempat ada Bollinger Bands, yang kelima ada stochastic indikator atau moving average atau MA, yaitu rata-rata harga saham dalam suatu rentan periode tertentu yang ditampilkan sebagai suatu garis kurva pada chart. Indikator MA ada beberapa tipe seperti SMA, EMA, WMA, dan lain-lain. Indikator atau stochastic dikembangkan sejak oleh Gorgelin pada 1950. Stochastic masih menjadi salah satu indikator trading yang populer hingga hari ini. Stochastic adalah indikator yang berguna untuk menilai momentum atau kekuatan tren. Indikator ini memprediksi harga dengan cara membandingkan rentan harga tertinggi dan terendah dengan harga penutupnya selama periode waktu tertentu. Indikator Bollinger Band adalah salah satu indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah tren pergerakan harganya. Apabila volatilitas sedang tinggi, maka kedua band upper dan lower makin melebar. Sebaliknya, volatilitas pasar yang rendah akan terlihat pada jarak kedua band yang semakin menyempit.
Ya, selanjutnya yaitu volume analisis atau bandarmologi. Volume analisis, mindset volume analisis atau bandarmologi. Bandar jangan dilawan, dicopet saja. Perangkat volume analisis, order book, harga, volume, dan frekuensi. Validitas, volatilitas. Volume analisis atau bandarmologi hanya berlaku pada market saham dan cryptocurrency dan tidak berlaku pada market forex atau gold. Order book. Order book atau disebut juga print book berfungsi untuk menampilkan informasi penawaran saat ini. Order book berisi harga bid, harga offer, jumlah antrian bid, jumlah antrian offer, hingga jumlah order yang dipasang. Tujuan membaca order book adalah untuk mencari harga terbaik. Likuiditas. Saham liquid akan memudahkan jika menjual dan membeli saham tersebut. Sebaliknya, saham yang tidak liquid sulit dijual lagi. Volatilitas atau volatility adalah ukuran tingkat fluktuasi harga saham. Volatilitas selalu menjadi teman bagi trader karena volatilitas yang tinggi sama dengan peluang keuntungan yang semakin besar. Investasi cerdas. Investasi cerdas adalah cerdas berarti paham atau dan terampil. 1. Memahami market, yaitu jenis saham, karakteristik saham, dan lain-lain. 2. Memahami analisis yang sesuai dengan market dan gaya tradingnya. 3. Tidak menipu atau money game, investasi bodong, dan sejenisnya. Investasi cerdas berarti manfaatkan kecerdasan buatan. Yang pertama disebut juga dengan algoritma trading, robot trading, atau expert advisor atau EA. Bisa diterapkan untuk trading semi otomatis ataupun full otomatis. Membutuhkan skill programming meskipun hanya level basic saja. Mengapa trading menggunakan robot? Prinsipnya 3M. Yang paling menentukan adalah mindset, lalu psikologi tradernya. Yang kedua, psikologi berarti tentang fear dan greed, ketakutan dan keserakahan. Metode yang sama persis, yang sama persis dijalankan oleh orang yang berbeda, hasil berbeda. Hanya dari 3M, robot yang bagus adalah mencakup metode dan money management tanpa pengaruh emosi, faktor psikologi, atau mindset. Apa yang diprogram untuk membuat robot? Kapan saat entry dan exit timing market? Kesederhanaannya adalah kapan saat beli dan kapan saat jual berdasarkan harga beli, harga jual, take profit atau TP, dan stop loss atau SL. Setnya patterns, yaitu pola-pola pergerakan harga yang bisa dikenali. Selanjutnya indicators, yaitu sinyal-sinyal yang bisa dimanfaatkan dari indikator. Contoh analisator dan screamer saham menggunakan bahasa PinScript TradingView. Misalnya saham administrator dan robot auto trader atau EA menggunakan bahasa string pada IDE MQL5. Saham administrator screamer menggunakan Python programming. Forex and gold, robot trader atau EA, auto trading nonstop di
VPS menggunakan bahasa string pada IDE MT4. Crypto Robot Trader auto trading nonstop di VPS menggunakan bahasa Python dan library OpenTA. Disclaimer: robot dan sejenisnya bukanlah alat untuk cara cepat jadi kaya raya. Robot hanya berjalan berdasarkan algoritma atau pola pikir si pembuat robot. Robot sehebat apapun pasti pernah loss. Robot harus selalu dicoba secara berkala dan rutin, dan bila perlu dimodifikasi agar selalu sesuai dengan market yang up to date. Percayalah hanya pada robot buatan sendiri. Investasi cerdas adalah programming for your life. Maksud dari programming for your life dalam hal ini adalah memanfaatkan skill programming Anda untuk memudahkan Anda dalam trading maupun berinvestasi. Yang selanjutnya, konklusi. Konklusi sendiri adalah financial market adalah sarana atau media berbisnis, investasi maupun trading. Biasanya menjadi kaya dengannya, tapi bukan dengan cepat kaya. Untuk bisa sukses di suatu market, kenali marketnya, karakter marketnya, aturan mainnya, para pemainnya, dan strategi permainannya. Lalu berlatihlah dan bertumbuh kembanglah dengan normal, bukan secara instan. Apa yang telah disampaikan ini hanyalah pembuka bagi langkah kita selanjutnya. Masih dibutuhkan belajar lebih dalam, latihan, menerapkan metode-metode yang dipelajari, dan pengalaman yang membutuhkan waktu atau sering disebut jam terbang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang bermanfaat semoga ilmu tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.